Mbah Suro, Nimas dan Dayang segera berlari ke pendopo. Wajah Mbah Alit menjadi pucat pasi. Firasatnya mengatakan sesuatu hal yang buruk tengah terjadi. Alih-alih menyusul keluar, ia malah masuk ke dalam kamar untuk membujuk Ajeng dan Kina agar tetap berada di dalam sana. Untunglah, kedua bocah itu menurut dan kembali asik dengan permainan boneka mereka. Pandangan mereka tertuju ke arah mobil Dayang yang terparkir di bawah kerimbunan pohon mangga di sudut pekarangan. Sosok seorang lelaki terhuyung-huyung keluar dari pintu depan mobil, lalu membantingnya dengan keras. Dari postur tubuhnya, ia bukanlah sopir Dayang. Lelaki itu mengenakan baju lengan pendek dan celana sepanjang setengah lutut. Di tangan kanannya, seperti membawa suatu benda yang panjang. Mereka tak dapat melihat wajah lelaki itu. Sinar terang dari lampu minyak besar yang tergantung di tengah pendopo tak mampu menjangkau hingga ke sudut pekarangan. "Siapa kau? Apa yang telah kau lakukan?" teriak Mbah Suro ke arah lelaki itu. Sedetik, lelaki itu berhenti melangkah. Namun kemudian, ia melanjutkan langkahnya lagi menuju ke pendopo. Dayang dan Nimas yang ketakutan segera saja melangkah mundur hingga ke pintu depan. Cahaya dari lampu minyak mulai menerangi kaki lelaki itu yang mengenakan sepasang sandal karet. Ia memakai busana berwarna serba hitam. Tangan kanannya menggenggam parang yang masih berlumuran darah. Pantulan sinar dari lampu minyak membuat sisi parang itu tampak tajam mengkilat. Semua orang terkesiap. Mereka takut dan panik. Namun, Mbah Suro tetap berusaha untuk bersikap tenang. Lelaki itu diam tak bergeming saat cahaya lampu minyak berhenti di lehernya. Ia tak ingin mereka melihat wajahnya. "Mau apa kau?" teriak Mbah Suro lagi. Mbah Alit ikut bergabung bersama Nimas dan Dayang. Mereka waspada memandangi lelaki itu. "Mengapa kau membunuh sopirku? Apa salah dia?" ganti Dayang yang bertanya. Alih-alih menjawab pertanyaan mereka, tanpa diduga, secepat kilat lelaki itu berlari ke arah pendopo, melewati Mbah Suro yang berteriak kaget. Para perempuan itu menjerit berbarengan. Lelaki itu menarik tubuh Dayang, membuat kotak kayu dalam genggamannya jatuh berguling ke lantai. Nimas segera membungkuk mengambilnya, lalu menyerahkannya kepada Mbah Alit. Dalam sekejap, Dayang sudah berada dalam dekapan lelaki itu, dengan bilah parang menempel di lehernya. Di saat itulah, mereka bisa melihat wajah lelaki itu dengan jelas. Wajah seorang lelaki sepuh yang sekian tahun lebih muda dari Mbah Suro. Mbah Alit dan Mbah Suro sama-sama membelalakan mata, mencoba mengingat siapa gerangan lelaki itu. "Damar?" seru Mbah Suro dan Mbah Alit nyaris berbarengan. Meski puluhan tahun telah berlalu, namun wajah itu sama sekali tak membuat mereka pangling. Tapi mengapa
Sorot mata itu begitu bengis. Sangat jauh bedanya dengan Damar yang mereka kenal dulu. Damar yang santun dan pendiam. Sosok di hadapan mereka kini lebih mirip sebagai iblis pencabut nyawa. Aku hanya mencari perempuan iblis ini, tapi sayang sekali lelaki itu menghalangi langkahku, ujarnya sambil menelengkan kepala ke arah mobil Dayang. Suara Damar dalam dan parau, menyimpan dendam dan amarah. Gusti Allah, Damar, kok kamu bisa seperti ini, Tomar? Kemana saja kau selama ini? Tanya Mbah Suro. Damar diam sejenak. Rahangnya mengeras. Tatapan matanya membara. Puluhan tahun aku merantau, menjelajahi seluruh negeri, hanya untuk melacak keberadaan perempuan ini. Saat aku melihat Janti kembali ke dusun ini, aku yakin perempuan iblis ini pasti juga akan segera menyusul kemari. Sudah berhari-hari aku mengintai kalian. Mau apa kau mencariku? Tanya Dayang. Meski parang itu masih menempel di lehernya, namun suaranya masih terdengar tenang. Semua orang menatap Damar, menanti jawabannya. Akuilah bahwa kau yang telah membunuh Suti, bentak Damar. Dayang membisu, membuat Damar semakin marah. Mengakulah, bentaknya lebih keras. Dayang mengerenyit, merasakan sisi parang yang menggores kulit lehernya, meninggalkan sebaris luka dan sedikit noda darah. Iya, aku memang telah membunuh adikmu. Itu karena kalian telah membantu menyembunyikan perempuan sundal itu. Dayang mengarahkan jari telunjuknya kepada Mbah Alit. Kau pantas mati, Dayang, ujar Damar. Ucapan itu tak membuat Dayang takut. Justru perempuan itu tertawa pelan. Lalu apa yang kau dapat dari membunuhku, Damar? Polisi akan memburumu, menjebloskanmu ke dalam sel penjara yang dingin. Lagi pula, aku tak segampang itu bisa mati. Aku akan terus bertahan hidup, mencarimu, lalu menjadikan rohmu sebagai budakku, sama seperti yang telah kulakukan kepada adikmu. Apa maksudmu? Bentak Damar. Tanyakan kepada Nimas. Apakah anaknya pernah bertemu dengan Suti di rumah Janti di Godang Manis? Ujar Dayang dengan senyum samar. Nimas gelagapan. Ia tak menduga Dayang akan melemparkan tanggung jawab kepadanya untuk menjelaskan hal itu. Jelaskan, Nimas, bentak Damar. Kini semua mata memandangi Nimas. Tak ada pilihan lain. Akhirnya, dengan jujur, Nimas pun bercerita tentang gangguan arwah Suti yang semula dikira hanyalah sosok teman imajiner Ajeng. Ajeng berkata bahwa sosok Suti yang sering menjahatinya. Selain itu, Suti pula lah yang mendekapkan bantal ke wajah anakku sewaktu dia tidur, serta meletakkan kina di atas bibir sumur. Aku tak tahu apa jadinya seandainya aku datang terlambat. Pungkas Nimas. Bayangan peristiwa itu kembali terlintas jelas di matanya, membuatnya mulai terisak. Biadab, sudahlah kau bunuh adikku, kau perbudak pula arwahnya di sana. Matilah kau, Dayang, teriak Damar murka. Dengan sekali saja ayunan parang, ia menebas leher Dayang.
Semua orang menjerit histeris. Mbah Alit lunglai dan nyaris jatuh ke lantai. Dengan sigap, Mbah Suro berlari menghampiri dan menyangga tubuh perempuan sepuh itu. Nimas berdiri gemetaran. Telapak tangannya menutupi wajahnya. Darah segar keluar memancar deras dari tenggorokan Dayang yang menganga. Cengkeraman jemarinya di lengan kiri Damar pun melemas. Tubuhnya menggelosor di atas lantai pendopo. Damar masih berdiri tegak. Parangnya merosot dari genggaman, jatuh ke lantai dan menimbulkan suara yang keras. Lelaki itu menjatuhkan diri, bertumpu pada lututnya. Ia menundukkan kepala, lalu bergumam lirih. Dendam kita sudah terbalaskan, Suti. Maafkan kakangmu yang tak bisa melindungimu. Semoga saja sekarang kau telah terbebas dari belenggu perempuan iblis ini dan bisa menghadap Gusti Allah dengan tenang. Beberapa saat, waktu seakan terhenti. Hanya terdengar suara lembut Mbah Suro yang sedang menanyakan keadaan Mbah Alit. Setelah bisa menguasai diri, Nimas pun berjalan lunglai masuk ke dalam rumah untuk memeriksa keadaan Kina dan Ajeng. Mbah Alit sudah kembali tersadar. Perempuan sepuh itu menangis terseduh-seduh. Nimas menghampirinya dengan segelas air putih dan membujuknya untuk minum. Apakah kau masih juga membenci kami berdua, Damar? Apa kau akan melakukan hal yang sama terhadap kami? Tanya Mbah Suro pelan. Ia menghampiri Damar yang kini duduk bersila di lantai sambil menunduk memegangi kepalanya. Mbah Suro mengulurkan tangan. Damar menyambutnya dengan jemarinya yang berlumuran darah. Lelaki itu mulai menangis sesenggukan. Tidak, Kakang. Kebencianku hanya sesaat dan sudah hilang sejak puluhan tahun yang lalu. Aku berhasil melacak keberadaan Janti. Namun, melihat perjuangan hidupnya dalam membesarkan Sugeng sendirian, aku tak sanggup membencinya. Melihatmu membesarkan Bambang dan merawat mertuamu dengan sepenuh hati, membuatku tersentuh. Cinta kalian begitu sejati dan murni. Aku tak sanggup membenci kalian. Aku berkelana ke seluruh negeri untuk melacak keberadaan Dayang. Karena setiap malam aku selalu dihantui perasaan bersalah kepada Suti. Dia mendatangiku setiap malam, memelas, memohon, meminta tolong untuk dibebaskan. Aku tak mengerti apa maksudnya. Sampai malam ini. Damar kembali menangis terisak. Semua orang menatapnya penuh haru. Oh ya, satu hal lagi. Aku merasa bersalah atas kematian Sugeng dan istrinya. Sebenarnya, aku sudah menghubunginya sejak lama dan mengajaknya untuk bertemu hari itu untuk memberitahunya tentang Janti dan Dayang. Namun sepertinya Dayang berhasil menggagalkan rencana mereka untuk menemuiku, sekaligus menghabisi nyawa mereka di hutan Karang Anom dalam kecelakaan yang tak wajar. Mendengar hal itu membuat Nimas dan Mbah Alit semakin terseduh-seduh. Kakang Suropati, kau bisa melaporkanku kepada pihak yang berwajib atas kedua pembunuhan yang telah kulakukan malam ini. Tak masalah buatku. Memang aku harus bertanggung jawab.
Hidup di dalam penjara dengan dendam yang sudah terbalaskan dan bisa membuat kalian bersatu, sudah membuatku bahagia. Itu sudah lebih dari cukup. Kalaupun aku harus mati, aku sudah siap untuk mati. Aku pun merasa Suti sudah bahagia di alam sana. Tak ada alasan lagi bagiku untuk berkelana lagi. Oh ya, aku sempat mencuri dengar percakapan kalian sebelum sopir itu memergokiku. Sehingga dengan terpaksa aku harus mempertahankan diri karena dia mengacungkan senjata api kepadaku. Silakan melaporkan aku kepada yang berwajib, namun jangan sepatah kata pun kalian menyebut tentang sepasang keris itu. Benda itu sangat berbahaya bila jatuh ke tangan yang salah. Mbah Suro mengangguk cepat. Keharuan merebak di dadanya. Ia memeluk Damar dengan erat dan mengelus-elus punggungnya. Mereka menangis bersama. Nimas memeluk Mbah Alit. Semua sudah berakhir, Mbah. Terima kasih bagi kalian semua yang telah mengikuti kisah ini hingga tamat. Nantikan lagi kisah karya Episilma lainnya. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan tinggalkan komentar kalian. Matur sembah nuwun kawula.